Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Dan di video terakhir ini ya, dalam pembuatan website laundry, kita akan menambahkan beberapa bagian ya di dalam webnya. Karena kan kemarin kita sudah menyelesaikan hampir semua ya, sampai dengan laporan ataupun cetak ya, cetak PDF dan print. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan beberapa bagian yang kemarin saya lupa ya, tidak menambahkannya di awal-awal. Nah, sekarang kita akan coba ya menambahkannya, yaitu kita akan menambahkan favicon ya, atau icon yang ada di sini yang saya sorot nih menggunakan mouse. Nah, yang ini nanti kita akan coba ganti ya. Ini kan masih logo exam ya, jadi masih default dari examnya. Maka kita akan ganti ya untuk gambarnya. Nah, untuk itu silakan kalian jangan lupa dijalankan dulu untuk examnya ya, di start dulu examnya. Sebentar, mana nih? Oh, ini nih. Ya, silakan kalian dibuka examnya, jalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu silakan kalian kalau sudah ya buka untuk laundry-nya, terus buka juga untuk virtual atau VS Code-nya ya. Nanti yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus download dulu untuk icon yang mau ditampilkan di sini. Saya sarankan kalian masuk ke sini ya, ke web icon archive ya. Nih, nah ini. Kalian nanti ke sini boleh. Ini adalah beberapa icon gratis yang bisa kalian download ya. Untuk icon archive ini kalian bisa download iconnya bentuknya PNG lah, atau extension ICO atau ICO ya untuk icon. Itu juga bisa. Silahkan kalian nanti masuk ke web ini ya. Ke web ini terus kalian cari icon yang berhubungan dengan web kalian gitu. Nah, contohnya kalau laundry ini kan kalau ini kan temanya kan laundry ya. Kalau misalkan kita cari tema laundry kan ini kan kayak gini doang ya, jadi nggak ada. Maka kita bisa cari yang sesuai dengan toko lah gitu ya, atau shop gitu. Kalian nyarinya juga harus pakai bahasa Inggris ya kalau di sini. Ini kan bukan buatan Indonesia, jadi ya kata kuncinya juga mengikuti yang bahasa Inggris gitu. Contoh ya, saya cari icon shop di sini. Nah, ini. Nanti saya pilih yang pertama ya. Nah, ini nanti ada beberapa ukuran, ada yang 128 pixel, 96 sampai yang 16 yang terakhir. Nah, kita pilih yang 16 terakhir ini ya, karena hanya buat favicon-nya aja atau icon yang ada di bar ini ya, bar browser kalian. Kalian cari yang ini ya, klik aja ini. Nah, lalu di klik kanan simpan ya, atau save image as gitu. Nanti kalian ganti namanya biar gampang nanti ya untuk pemanggilan gambarnya. Misalkan ya favicon gitu ya. Nih. Dah. Ya. Kalau sudah kalian pindahkan ya. Kalau sudah kalian pindahkan ke dalam project kalian ya. Nih contoh ya, cut, lalu kita pindah ke exam, lalu ke htdocs, lalu ke family laundry. Ini tadi saya udah masukin ya. Ini saya hapus dulu, terus kita pastekan di sini ya yang tadi kalian copy. Nah, ini udah masuk ke dalam folder family laundry ya kan. Nah, kalau sudah kalian buka file index.php yang ini ya, berarti yang di luar atau yang form yang menampilkan form login ini. Ya, kalau ini kan udah selesai, kita close. Ya, ini contoh aja. Ini kan yang menampilkan form ini adalah file index.php, berarti yang ini ya. Yang ini ya. Index.php. Yang ini ya, yang ini. Yang di luar dulu. Nanti kita ada dua penambahan kodenya, yang indeks di luar sama yang indeks yang ada di admin gitu. Yang pertama indeks yang di luar dulu ya. Kalian buka. Nah, nanti kalian tambahkan di bagian ini ya, di antara tag head di sini. Kita tambahkan codingnya ya, tambahkan codingnya link rel lalu tipenya, lalu lokasi gambarnya. Berarti kita kan langsung ya, ini kan karena gambarnya itu di art ini ya, ini kan satu satu tingkat ya, maka tidak perlu tambahan lagi untuk folder ataupun yang lainnya gitu.
Kita tinggal langsung masukin nama dari logonya, favicon.png ya, lengkap dengan ekstensinya ya, jangan sampai salah. Kita simpan dulu ya, lalu kita reload. Nah ini udah ganti nih ikonnya ya. Nah ini udah berhasil. Nah sekarang ketika kita login ya, menggunakan username dan password yang sudah kalian tentukan. Setelah login, nah ternyata di sini masih ini nih, masih logo defaultnya kan. Nah artinya yang indeks yang di dalam folder admin ini belum kita tambahkan tadi kayak gini ya. Jadi kalian copy dulu nih, copy dulu aja biar nggak lama ya, biar nggak ngetik lagi. Copy lalu tambahkan di bagian indeks ini. Nah ternyata di dalam folder admin indeks ini sudah ditambahkan atau sudah diganti dengan file header.php ya. Masih ingat ya pembagian antara header, konten, dan footer. Nah, karena sudah berpindah ke header, maka kita alihkan ke file headernya. Nah, di sini berarti di sini ya sama kayak tadi di antara tombol atau tag head ya. Lalu simpan. Nah, ada tambahan lagi karena ini berada di dalam folder admin, yang artinya berarti gambar favicon.png ini berarti di luar ya, di luar dari atau di beda tingkatan ya dengan yang di dalam folder admin, maka kalian cukup tambahkan ini ya, titik-titik lalu slash. Ini artinya ke atas atau ke folder atasnya gitu ya. Disimpan lalu di refresh. Nah ini udah keluar, artinya faviconnya sudah berhasil ya. Jadi itu ya cara menambahkan favicon di project kalian. Nah selanjutnya kita akan coba menambahkan ya, kita akan menambahkan bukan menambahkan ya, ini kan udah selesai semua, berarti tinggal kita upload ya ke hosting supaya bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Nah sekarang saya akan rekomendasikan kalian untuk menggunakan penyedia layanan hosting domain ya dari Domainesia ya. Ini saya bukannya ini bukan afiliasi saya ya, maksudnya saya nggak ada keuntungan tersendiri, saya cuma merekomendasikan kalian kesini aja karena satu, ini bisa biaya per bulan, artinya bulanan, nggak langsung 1 tahun ya, kecuali domain ya. Kalau hosting itu bisa bulanan, kalau domainnya itu harus per tahun. Kenapa di Domainesia? Karena masih kalau kalian mau tanya-tanya atau ini ya, tanya-tanya ke customernya atau customer CS-nya ya, CS. Kalau kalian mau tanya-tanya ke CS itu masih cepat responnya gitu, makanya saya rekomendasikan ke sini. Kalau misalkan kalian baru mulai atau baru mau upload nih file webnya ke hosting gitu ya, makanya saya rekomendasikan ke sini. Nah di sini kalian harus yang namanya daftar terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ini kan kita perlu hosting dan domain ya untuk mengupload file ini ya, file yang ada di sini, file yang ada di Family Laundry ini kita akan upload nih ke web supaya ke hostingan supaya bisa diakses oleh semua orang. Kalau ini kan posisinya adalah di local host, artinya kita doang yang bisa mengakses kan, sedangkan yang lain nggak bisa. Nah caranya ya, silakan kalian harus daftar dulu ke salah satu penyedia layanan hosting. Saya contohkan di sini kita pakai Domainesia ya. Sebenarnya pakai penyedia layanan hosting lain juga sama sih untuk langkah-langkahnya gitu, kurang lebih sama. Yang terpenting adalah kalian yang pertama harus daftar dulu nih, daftar akun. Ya, daftar akun di sini ada sign up, di sini klik aja sign up. Nah, nama depan silakan kalian isikan aja, misalkan ya. Ini saya ngisi ngarang ya, ini sesuai dengan kalian aja. Ini kebetulan juga saya baru bikin email baru ya, hanya untuk ini mensupport tutorial ini ya, tutorial mengupload ke hosting gitu ya untuk file webnya. Password silakan kalian buat sendiri ya. Yang terpenting adalah ada keterangan kan, password minimal adalah 8 karakter. Silakan dibuat ya. Kalau udah klik lanjut ya. Nah nanti tinggal kalian menambahkan alamatnya ya. Misalkan nih alamat saya lalu negara Indonesia, provinsi Jawa Tengah, kotanya Banyumas ya kan. Ini
Ini misalkan ya kode posnya, kalau nggak hafal. Lalu diisi aja nomor HP, notifikasi SMS juga boleh sih kalau misalnya kalian pengen ya ditambahkan nomor HP-nya gitu. Silakan. Terus dari mana tahu domain Asia, silakan. Misalkan dari teman lah, dari Facebook lah, dari Google gitu ya. Silakan kalian isi sendiri. Nah, kalau sudah tinggal sign up, klik sign up ya. Jangan lupa dicentang dulu nih ya. Nah, kalau udah tunggu ya. Tunggu. Nah, ini selamat pendaftaran berhasil ya kan. Ini agak lama nih. Nah, ini udah mulai nih. Ini kita udah masuk nih ke ke akun domain Asia kita. Nah, sekarang kita akan pilih ya nama domain dan juga hostingnya. Nah, sekarang kita pilih yang hosting dulu deh. Kita pilih yang paling ini ya, paling apa sih? Paling murah gitu ya. Yang 16.000 nih. Karena ini akan saya praktekkan juga gimana cara bayarnya, karena saya kan pakai token ya, pakai token pakai token BCA, maka kalian nanti sesuaikan ya. Kalau misalkan kalian pakai bank yang lain ya selain BCA, Mandiri lah, BRI gitu, silahkan disesuaikan aja. Klik pesan di sini ya. Nah, klik pesan. Nah, nanti otomatis lokasi server kalian pilih nih, karena kalian webnya web Indonesia ya, karena kalau kalian hanya lingkupnya cuma Indonesia ya pakai server Indonesia aja biar cepat gitu. Tapi kalau kalian nanti bikin blog yang bukan lingkupnya Indonesia doang ya, kalian bisa sesuaikan sendiri ya, pakai yang server mana itu terserah ya. Siklusnya 1 bulan aja ya kan. Wah, nih ternyata 1 bulan nggak 16.000 ya, jadinya 20.000 nih. Nggak apa-apa ya. Lalu add-on di sini Let's Encrypt Free SSL ya, karena ini masih free. Kalau ini kan nambah biaya tuh kan. Nah, kita ini pilih yang ini aja yang free. Nah, nama domain silahkan kalian sesuaikan ya. Misalkan kalau di sini kita coba ya familylaundry.com misalkan ya. Ternyata ada nggak nih? Domain telah terdaftar. Domain ini tidak masuk dalam. Kita cari lagi ya, misalkan family strip laundry ini misalkan, ada nggak ya? Ini juga ya nggak ada. Kita cari lagi ya, family laundry titik yang murah ya. Domain yang murah tuh sebenarnya banyak sih, yang ekstensi yang murah-murah gitu. Nah, tuh kan family laundry titik xyz ya, tuh ketemu. Ini hanya cuma contoh ya, kalian bisa menggunakan .com ataupun yang lainnya juga bisa ya. Ini centang aja untuk yang DNS Zone Manager atau yang gratis ya. Kalau ini kan ini proteksi ya, proteksi pribadi tambah biaya 79.500. Nah, kalau udah masukkan troli ya, nah kita lihat. Nah, nih registrasi domain nih sudah. Terus paket hosting 1 bulan 31.000 dan total hanya 34.100 ya kan, murah kan ya. Buat uji coba lah ya. Kalau udah dicentang ini, saya telah membaca, memahami dan menyetujui. Sebenarnya kalau di domain itu banyak kode promo sih. Kalian bisa cek di sini nih, di bagian bawah ini kan ada promo kalau nggak salah sih. Nah, ini ada nggak nih promo untuk hari ini, Juni itu 20%. Coba kita cek ya, paket hemat tuh. Copy lalu pastekan di sini, ada nggak? Bisa nggak sih kodenya gitu ya? Bisa ini 20% tuh, 29.700. Yes, lumayan ya. 1 domain sama 1 hosting untuk per bulan, 1 bulan ya, untuk 1 bulan. Selesaikan bayar. Nah, kita selesaikan bayarnya di sini. Tunggu sampai selesai. Nah, ini udah. Nah, ini pembayaran ada lewat Mandiri, BCA, virtual account, PayPal dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya ini ya BCA. Nah, BCA ini ya. Ini total berapa loh? 29.700 loh. Kalian udah bisa bikin web sendiri gitu ya. Hanya dengan 29.700. Cuman hostingnya cuma sebulan, berlakunya cuma sebulan doang ya. Nah, kalau misalkan pengen langsung aja kalian
apa namanya, transfer ya. Kalau saya nih ya, kalau saya biasanya kan pakai e-banking nih. Lalu kalian transfer ya ke ini yang tadi ya. Ini kan invoice ya, invoice kalian ke ini Delta Neva Angkasa ya. Kalau saya kan udah sering lewat sini juga karena saya juga salah satu konsumen atau pelanggannya Domenesia. Ini nah nih Delta Neva Angkasa. Berapa totalnya? Dilihat 29.700. Oke. 29.700. Beritanya kalian tambahkan ini ya. Nah, tambahkan, lalu kalian buka token kalian, masukkan ini ya angkanya. Lalu masukkan juga kode konfirmasinya. Lanjutkan ya. Nah, kalau udah tinggal terakhir masukkan key konfirmasi terakhir ya. Kalau sudah kirim dan sudah berhasil. Hanya dengan 29.700 atau 30.000 kurang 300 perak ya. Nah, nanti tinggal kita cek nih. Kita nggak perlu apa namanya, kalau udah sesuai ya, kalau udah menambahkan berita transfer, kita nggak perlu tanya ke mereka lagi karena otomatis nanti ada notifikasi ya, ada pemberitahuan. Nah, kita coba buka email kita ya. Kita buka email kita. Nah, ternyata di sini sudah ada kotak masuk tentang ini ya, selamat datang di Domenesia. Lalu ada invoice-nya juga nih, ya kan? Nanti tinggal kita tunggu nih berhasil nggak sih. Nah, ini kalau udah di logout ya, di logout. Nah, ini juga di close aja. Tuh ya, tinggal kita cek ya. Kurang lebih sih sekitar 10 menit 15 menit sih biasanya ya. Jadi kita tunggu aja ya, ditunggu saja sambil menunggu transferan konfirmasi dari pihak Domenesia ya ini ya. Jadi untuk web ini kan hanya referensi ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin ya menggunakan source code ini tapi pengen dikembangkan lagi, monggo silakan, karena ini kan apa namanya, open source ya, artinya silakan kalian mau mengembangkan seperti apa, mau diganti warnanya boleh silakan, mau disesuaikan dengan tema project yang akan kalian bikin gitu ya, silakan dirubah-rubah, pokoknya bikin yang apa dikembangkan gitu ya. Enggak, ini kan masih dasar ya, ini kan masih dasar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tambahkan animasinya lah boleh silakan gitu ya, ataupun fontnya mau diganti, tabelnya mau dirubah-rubah silakan, terus mau tambahkan gambar boleh gitu ya. Jadi untuk web ini hanya referensi saja, dan ini adalah video terakhir ya dalam studi kasus pembuatan website laundry ini. Nanti kita akan coba upload ke hostingan ya, biar kalian langsung paham gitu ya bagaimana cara membuat web ya, dari mulai proses pembuatan database-nya, lalu penulisan coding, pembuatan menu-menu di sini ya. Lalu terakhir adalah kalian ini ya, di video ini kalian harusnya juga bisa dipraktekkan bagaimana cara mengupload ke hostingan gitu ya. Sambil dicek lagi pembayaran. Nah, nih udah berhasil kan tuh, status paid, artinya sudah terbayar. Kita lihat, nah ini sudah berhasil. Nanti tinggal kita tunggu email dari Domenesia ya. Atau kita bisa cek langsung di dashboard dari akun Domenesia kalian. Nanti biasanya di bagian sini ya, bagian services ya. Nah, ini udah ada tuh Family Laundry. Ya kan? Nah, ini udah selesai. Ini udah ada ya. Tinggal kalian masukkan ke sini ya. Nah, ini kan hosting dan domain sudah siap. Tinggal kalian tambahkan atau kalian upload file webnya yang ada di htdocs ini ya. Yang ada di htdocs ini kita akan upload ke dalam hostingan kita. Nah, caranya yang pertama adalah ya, untuk mengupload hostingan. Ini saya hapus ya. Untuk mengupload hostingan kalian harus punya, atau kalian harus ekspor file database-nya terlebih dahulu. Oke? Diekspor dulu ya, diekspor dulu. Tahu ya cara mengekspor file database, yaitu kalian masuk ke phpMyAdmin. Ya, kalau udah tinggal ekspor di sini. Ya, jadi ada settingan lagi, ada beberapa settingan yang harus kalian tahu ya, nanti ketika kalian upload ke hostingan ada beberapa yang harus dirubah gitu ya. Kalau sudah diklik go, nah ini otomatis
Jadi ya tinggal kalian buka lalu kalian pindahkan ke file htdocs-nya ya, biar biar rapi aja gitu file webnya. Mana family laundry. Nah ini pas tekan di sini. Nah ini ya yang ada titik SQL-nya. Ini adalah file yang akan kita upload di hostingan kita. Jadi nanti kita akan mengupload database kita, lalu mengupload juga file webnya kita. Lalu tinggal kita atur codingannya lagi ya di situ. Nah, sekarang ini kan sudah selesai ya family laundry-nya kan hosting dan domain yang saya order di domainnya kan sudah ada. Tinggal kita tambahkan atau kita upload ya database dan juga file webnya. Sekarang kita masuk ke cPanel dari hostingan kita. Caranya tinggal pilih salah satu aja yang di sini ya. Kalian pilih salah satu aja. Contoh saya mau masuk ke file manager. Nah, file manager ini adalah tempat dimana kalian ya upload file-file webnya di situ. Nah ini, dimana file webnya akan kalian upload di sini ya di public HTML. Nah ini kalian hapus nih, Nah ini hampir sama sih semua di layanan hosting ya, pasti karena di domain utama maka nanti taruhnya di public HTML. Nah di sini ya nanti akan kalian tambahkan folder ini ya, atau kalian pindahkan folder ini semuanya dan file-filenya ke dalam sini. Nah caranya kalian harus ekstrak dulu ya, kompres ya, kompres terlebih dahulu semuanya ya. Kalau kalian pakai WinRAR tinggal langsung aja nih add to family laundry. Nah ekstensinya bukan RAR ya tapi zip. Kebanyakan kalau cPanel tuh pakainya zip. Jadi kalian blok ini semuanya, lalu kalau udah pakai WinRAR kalian ya, kalau sudah pakai WinRAR tinggal ini add to archive, pilih yang zip ya, nih yang zip, lalu klik OK. Nah ditunggu ya sampai selesai. Kalau sudah, nah ini sudah ya filenya, tinggal kita tambahkan atau kita upload ke sini ya file manager ini. Ya, tampilan cPanel ya kalau pengen kalian tahu ini seperti ini, sebenarnya tuh seperti ini nih. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel hosting ya. cPanel hosting tuh kayak gini. Biar kalian nggak kaget gitu ya. Ini adalah contoh cPanel di hosting Domainsia. Nah, ini rata-rata sih sama sih kalau kalian pakai hosting yang lain gitu ya, bukan Domainsia atau Niaga Hoster lah ataupun yang lainnya. Itu sama semua ya untuk tampilannya karena pakai cPanel atau control panel. Nah ini file manager ya, jadi di sini kalian harus mengupload file-filenya ya, sama kan kayak tadi ya. Kalian masuk ke public HTML, lalu upload ya, upload di sini, lalu kalian select file di sini ya, lalu pilih file yang akan kalian upload ya tadi ya, yang berupa zipan tadi. Nah ini. Nah, kalian upload ya, tunggu ya sampai prosesnya selesai. Jadi ini butuh koneksi juga yang bagus biar cepat gitu ya untuk uploadnya. Kalau misalkan koneksinya kurang bagus, maka nanti akan lama gitu untuk mengupload. Apalagi filenya yang file gede. Ini kan masih dasar ya, maksudnya masih kecil ya, filenya kan cuma 7 mega. Ada yang sampai 20 mega, 40 mega ya. Karena yaitu tadi, karena gambarnya terlalu banyak dan juga file gambarnya itu yang bikin gede ya. Kan gambar kan biasanya 4 mega, 5 mega, 7 mega ya. Maka kalau misalnya kalian mau upload ke web, gambarnya harus dikompres dulu biar tidak terlalu banyak gede ya, atau tidak terlalu besar untuk filenya gitu. Nah ini udah nih ya 100% ya komplit. Lalu kalian klik ini go back to home family. Nah di sini kan belum ada nih, kalian reload dulu, jangan kaget. Kok mana file saya gitu ya, reload dulu. Nah ini udah ada nih ya kan. Kalau udah tinggal klik lalu kalian ekstrak ya, kalian ekstrak langsung di sini. Nih ada menu ekstrak atau kalian klik kanan lalu ekstrak. Nah ekstrak lalu ekstrak file. Nah oke. Ditunggu, ini udah selesai. Nah close ya. Lalu kalian file yang tadi yang zip-zipan itu kan ini udah nggak kepake, kalian delete aja gitu biar nggak terlalu tidak memenuhi memori hostingnya gitu, atau memori disk di hostingannya gitu, dihapus aja. Nah ini kita sudah masuk di sini nih, sudah terupload ya. Nah kalau sudah, kita balik lagi ke control panelnya. Ya, ini artinya filenya sudah kita upload semua ya. Sekarang tinggal kalian bikin yang namanya database. Cari di bagian sini, MySQL databases, oke? Ini klik. Nah,
Jadi database yang ada di sini di localhost kalian itu kalian juga harus bikin juga di hostingannya gitu. Contoh ya, create new database family LA underscore. Nah ini kalian boleh tambahkan misalkan laundry ya. Kalau udah create database, ditekan tombolnya, maka nih edit database ini sudah dibuat ya, database family laundry. Nah, kalau sudah scroll ke bawah ya, database-nya berarti kan udah ada nih database nih satu. Nah scroll ke bawah ke user ya. Nah user ini juga kalian tambahkan ya, kalian samakan juga nggak masalah dengan yang apa namanya nama database-nya gitu ya, biar nggak kalian lupa, biar nggak lupa maksudnya. Password juga silakan kalian sesuaikan, atau kalian pakai password generator boleh ya. Nih, nah ini kalian apa namanya generate password, silakan bebas mau yang mana. Ini biasanya dari sistemnya sih, atau mau kalian pakai password sendiri juga boleh. Misalkan nih passwordnya nih laundry 12345 contoh ya, laundry 12345. Nah ini kalau udah ya, kalau nggak pakai password generator ya kalian ketik sendiri, tapi jangan sampai lupa ya. Berarti kalian perlu notepad di sini, kalian catat di sini nama database-nya tadi apa, family LA underscore laundry ya kan. Terus usernya apa tadi, usernya adalah family LA laundry juga. Passwordnya nih, password tadi apa, laundry 12345 gitu ya. Ini ya biar lebih ini lagi, passwordnya dipastikan di sini. Kalau udah create user ya, ini udah selesai ya. Nih berarti sudah ada ya family laundry, user juga sudah ada. Tinggal nih add user to database ya, artinya kalian tambahkan usernya ke database, lalu klik tombol add. Nah ini gunanya adalah supaya user ini ada akses ya untuk ke database-nya gitu. Kalian centang semuanya, make change. Nah ini kalau udah ya kan, ini udah ada nih sukses ya. Jadi gunanya pembuatan ini ya, database user password juga ini untuk mengisi file koneksi yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah ini kan ada user, ini kan ini adalah servernya, ini usernya, ini passwordnya, ini nama database-nya. Nah nanti di hostingan kita akan ganti nih antara root, terus ini kan masih kosong ya passwordnya, lalu untuk database-nya ini kita ganti di hostingannya gitu. Nah caranya gimana? Ini kan udah ya, sudah menambahkan database dan juga user. Kalau sudah, kalian masuk ke phpMyAdmin-nya dari hostingannya ya. Kalian pilih yang ini ya. Kalian nanti masuk ke phpMyAdmin. Nah, hampir sama ya, hampir sama untuk tampilannya ya kan. Nah sekarang database-nya adalah kita sudah bikinnya, namanya ini kan family LA laundry. Nah tinggal kalian import ya. Import apa? Import file yang tadi kita ekspor ya. Caranya sih saya rasa kalian kalau yang sudah terbiasa bikin database, import, ekspor pasti tahu ya. Pilih file SQL-nya ya. Kalau udah klik go ya, klik go, nanti berhasil. Nah ini artinya udah berhasil nih, di hostingan sudah diupload semuanya. Nah sekarang kita close aja yang ini ya. Ini artinya database sudah siap, isinya pun sudah siap sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini udah disiap, close aja. Tinggal kita ganti ya, di dalam file manager lagi. Nih kita coba file manajernya mana. Nah ini ya, kalian buka file manajernya lagi, file manager, lalu masuk ke public HTML, lalu di bagian koneksi kita akan rubah ya. Di bagian koneksi kita akan rubah. Kalian klik tombol edit atau klik kanan, di sini ada edit, lalu edit lagi. Nah tinggal kalian rubah di sini ya. Rootnya kalian ganti ini user ya, usernya family LA laundry. Nah lalu ini password ya, di bagian ini kan masih kosong passwordnya. Kalau di localhost kan passwordnya memang kosong defaultnya. Nah kalau ini kan kita sudah menambahkan passwordnya di dalam hostingannya ya, nggak bisa kosong gitu. Nah ini passwordnya, lalu ini adalah database-nya. Database-nya apa ya, ini tinggal kalian copy pastekan di sini ya. Kalau sudah save change atau simpan. Nah ini udah selesai, tinggal kita coba ya. Tadi kita pakai family laundry .xyz ya kalau nggak salah ya.
Nah ini, wah ini udah jadi kan, family laundry titik xyz. Ikonnya juga sudah muncul. Kita coba login ya. Kita coba login admin 54321, masuk nggak? Nah ini udah masuk. Udah ya. Jadi itu cara apa namanya? Cara upload ke hostingan ya. Ini artinya udah ready. Kalian pun kalau misalkan mau akses ini boleh silahkan. Tapi ingat tadi kita cuma order 1 bulan, jadi setelah 1 bulan ya kita harus perpanjang. Kalau nggak perpanjang ya nggak bisa diakses lagi untuk webnya. Itu aja ya dari saya untuk materi terakhir ini di studi kasus pembuatan website laundry. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.